Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial urip.info. Kita akan lanjutkan rekreasi matematika dalam ilmu kimia. Kali ini akan dijelaskan contoh ketiga, cara menyetarakan persamaan reaksi redoks suasana basa dengan konsep redoks transfer atom O. Pada konsep transfer atom O, spesies yang menerima atom dikatakan mengalami reaksi oksidasi. Cirinya, ada tambahan atom O di ruas kiri, dan spesies yang melepaskan atom O disebut mengalami reaksi reduksi. Tandanya ada atom O di ruas kanan. Pada contoh ini, atom O itu ditandai dengan kurung siku, jadi ada atom O yang diapit dengan kurung siku. Itu adalah atom O yang diterima atau yang dilepaskan. Dengan cara ini, tidak memerlukan lagi pengetahuan bilangan oksidasi atau soal transfer elektron. Toh tujuannya hanya agar persamaan reaksi redoks ini setara. Setara baik jumlah atom maupun muatannya. Adapun prinsip metode transfer atom O untuk penyetaraan reaksi redoks secara umum itu setidaknya ada 3. Yang pertama adalah penyetaraan muatan dilakukan dengan menambahkan ion H+, kalau suasananya asam, pada ruas yang membutuhkan, sedangkan suasana basa dilakukan dengan penambahan ion OH-. Yang kedua adalah penyetaraan jumlah atom H dilakukan dengan cara menambahkan H2O pada ruas yang membutuhkan. Yang ketiga adalah menyetarakan jumlah atom O dengan menambahkan atom O pada ruas yang kekurangan O. Dalam video ini dituliskan atom O dalam kurung siku. Contoh ketiga ini yang kita hadapi adalah reaksi antara Cl2 dengan IO3- menghasilkan Cl- dan IO4- berlangsung dalam suasana basa. Jadi langkah pertama adalah kita bagi persamaan ini menjadi 2 reaksi dengan cara memasangkan spesies yang mirip. Kita pasangkan Cl2 tentunya dengan Cl dan sebaliknya IO3- berpasangan dengan IO4-. Ini kan mirip. Langkah kedua adalah bila ada atom selain O dan H yang belum setara, maka perlu disetarakan lebih dahulu. Dalam soal ini, persamaan pertama, Cl di ruas kiri ada 2, di kanan ada 1, sehingga yang di kanan ini kita kalikan 2. Untuk I sudah setara. Langkah ketiga adalah menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan OH-, karena ini reaksinya berlangsung dalam suasana basa. Kita tambahkan OH- pada ruas yang lebih positif atau yang kurang negatif. Persamaan pertama ini, karena yang kanan adalah negatif 2, maka yang kiri harus juga bermuatan negatif 2. Caranya dengan menambahkan OH- sebanyak 2. Demikian pula untuk IO3- dan IO4-. Kita periksa, kalau muatannya sudah sama, berarti kita tidak lakukan apapun di sini. Oke, karena sudah sama, maka langkah berikutnya adalah menyetarakan jumlah H dengan cara menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan H. Itu pun kalau ada H-nya. Seperti di persamaan reaksi kedua, ini tidak ada H, berarti kita tidak perlu lakukan ubahan. Nah, yang pertama ini harus kita tambahkan H2O agar jumlah hidrogennya setara. Oke, sekarang pada H2O itu ada 2 atom H, berarti sudah setara. Langkah berikutnya, mengecek ada nggak koefisien yang barusan kita tambahkan itu berupa pecahan. Kalau ada, kita jadikan bilangan bulat dulu. Tapi kalau tidak kita jumpai pecahan, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Jadi langkah berikutnya adalah menyetarakan jumlah atom O dengan cara menambahkan O di ruas persamaan yang kekurangan O. Kita periksa reaksi pertama. O di ruas kiri ada 2, di ruas kanan ada 1. Berarti di ruas kanan ini
kekurangan O sebanyak 1. Sekarang O-nya menjadi setara. Kemudian di reaksi kedua, O di kiri ada 3, O di kanan ada 4. Berarti yang di sini kurang 1 O. Jadi karena yang di atas ini tadi adalah melepaskan oksigen, berarti reaksi yang di atas ini adalah reaksi reduksi. Sedangkan yang di bawah atau reaksi yang kedua kita katakan sebagai reaksi oksidasi. Langkah berikutnya adalah memeriksa apakah dari yang kita lakukan tadi jumlah oksigen yang dilepas dengan yang diterima sudah sama. Kalau sudah sama bisa kita lanjutkan. Kalau belum sama kita harus kalikan dengan bilangan tertentu sehingga jumlah oksigen yang dilepas dengan yang diterima setara atau sama. Karena ini sudah setara, kita bisa lakukan langsung menjumlahkan kedua persamaan reaksi yang di atas dengan yang di bawah, yang reduksi dengan oksidasi kita gabungkan. Caranya adalah kalau di sini kita bisa langsung salin seperti ini, kemudian ruas kiri kita gabungkan dengan ruas kiri, ruas kanan kita gabungkan dengan ruas kanan. Setelah kita gabungkan, langkah berikutnya adalah mengeliminir spesi yang muncul di kedua ruas. Jika di ruas kiri dan ruas kanan ada spesi yang sama, kita eliminir. Jadi kita kurangkan sehingga salah satunya habis dan menghasilkan sisa. Bagaimana seandainya kedua-duanya sama? Kalau kedua-duanya sama, seperti yang sudah ada begini, kita bisa langsung hapus. Sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Kita periksa lagi ada tidak spesi yang dalam satu sisi, yang ada dalam satu ruas, itu sama. Kalau tidak, berarti persamaan reaksi ini bisa dikatakan selesai. Terakhir adalah memeriksa apakah jumlah atom ruas kiri kanan sudah sama setiap jenisnya, apakah jumlah muatan ruas kiri dan ruas kanan sudah setara jumlah muatannya. Bila kita dapati semuanya sudah setara, berarti persamaan reaksi ini sudah bisa dikatakan selesai atau sudah setara. Tentu saja persamaan reaksi ini sudah setara. Demikian, terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa pada lanjutan contoh penyetaraan reaksi redoks suasana basa menggunakan metode transfer atom O ala urip.info. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.